Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya bunda-bunda dengan saya Bunda Khadijah. Bagaimana kabar bunda semuanya? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kita hajatkan cepat terkabul sesuai dengan yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya share lagi ya bunda-bunda tentang kegiatan seharian saya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan saya kali ini diawali dengan tadi saya sedang menghadiri undangan dari pihak sekolah tempat anak saya Ananda Maulana. Nah, dari pihak sekolah mengundang setiap wali murid untuk rapat dalam rangka melanjutkan visi misi daripada sekolah, khususnya untuk wali murid kelas 1, juga melibatkan ketua komite dan juga kepala sekolah dan juga para guru. Nah, alhamdulillah setelah selesai rapat tadi saya langsung pulang ke rumah nih, lagi ngemas-ngemas beres ruang tamu ya bunda-bunda, karena tadi pagi belum sempat nih beres-beres ruang tamu dan juga teras depan. Kalau ruang tengah, dapur dan teras samping itu insya Allah kalau pagi-pagi sebelum subuh tuh sudah saya sapu. Ya, kalau berantakan lagi nanti insya Allah disapu lagi, dirapikan lagi. Maklumlah bunda-bunda kalau banyak anak kecil itu sebentar dirapikan, sebentar udah berserak karena mainannya kan banyak. Jadi mereka juga bermain. Karena itulah kalau mereka tak dipakai untuk bermain mainannya, tentu juga mereka tidak ada kegiatan. Jadi saya biarkan aja, kalau udah diberesin mereka main lagi itu tidak apa-apa, yang penting lantainya sudah bersih. Karena juga dari mereka bermain itu bisa melatih motorik atau cara berpikir anak-anak. Nah, seperti itu. Bicara masalah rumah itu adalah tempat tinggal yang sesuai dengan tabiat dan fitrah wanita ya bunda-bunda. Keberadaan kita sebagai seorang wanita di dalam rumah merupakan benteng pertahanan yang dapat menjauhkan dirinya dari berbagai fitnah dan cobaan. Karena apa? Karena seorang wanita itu bunda-bunda kalau dia keluar rumah dia akan mudah terpengaruh atau terpesona ya. Contohnya seperti misalnya mereka keluar rumah melihat orang memakai mobil, tentu terbesit dalam pikirannya untuk ingin memiliki mobil. Jika melihat orang memakai emas, tentu terbesit dalam hatinya ingin juga memiliki emas. Dan juga apabila di luar rumah dia melihat rumah yang mewah, rumah orang yang bagus, yang cantik, tentu terbesit juga dalam hatinya ingin juga memiliki rumah yang mewah, yang bagus, dan juga yang cantik. Nah, itulah pentingnya seorang wanita atau seorang istri itu sering berada di rumahnya. Karena dengan seringnya dia berada dalam rumah atau kita sebagai seorang istri itu nanti bisa mengubah rumahnya menjadi surga yang menyenangkan. Dan juga bisa menjadikan rumahnya menjadi rumah yang ideal. Nah, rumah yang ideal itu ciri-cirinya seperti apa? Kalau menurut Syekh Abdurrahman Ahmad Ashirbuni, saya membaca buku beliau mengatakan tipe rumah ideal itu yaitu yang pertama yaitu rumah yang penuh dengan amalan. Seperti diantaranya membaca Al-Quran, memperbanyak zikrullah atau membiasakan wirid harian meskipun sedikit, terutama setelah subuh dan sore hari, setelah asar atau setelah maghrib. Dan bisa juga memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, dan juga sholat-sholat sunat yang lainnya. Dan jenis tipe rumah yang ideal menurut beliau yaitu yang kedua
rumah yang rapi dan terpelihara. Seperti dalam salah satu riwayat, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah pahala seorang wanita yang mengurus rumahnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, setiap wanita yang mengurus rumahnya agar tampak rapi akan memperoleh rahmat Allah. Dan barang siapa memperoleh rahmat Allah, maka ia tidak akan mendapatkan murkanya. Kemudian tipe rumah ideal yang ketiga yaitu rumah yang sederhana. Karena hal yang penting lagi bagi wanita solehah atau seorang istri itu adalah menjadikan rumahnya sesederhana mungkin, jauh dari kemewahan dan pemborosan. Nah, itulah ketiga tipe rumah ideal menurut Syekh Abdurrahman Ahmad Asy-Syirbuni. Insyaallah semoga kita bisa mengamalkannya ya bunda-bunda. Dan mungkin sampai di sini dulu vlog saya kali ini. Semoga bunda semua suka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.